Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di hari Jumat Barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya, terutama buat rekan trader Indonesia dimanapun berada. Saya selalu berharap semoga rekan trader sukses selalu. Kita akan memasuki hari kemerdekaan Indonesia pada esok hari, dan saya selalu yakin bahwa kita akan selalu merdeka, terutama merdeka dalam trading yang akan dilakukan oleh kita sendiri. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, seperti biasa pasar selalu bergulir. Saya mohon maaf karena kemarin saya tidak bisa memberikan analisa buat rekan trader karena satu dan lain hal sedang ada urusan yang sangat penting ya. Oleh karena itu, mari kita melangkah lagi di hari yang sangat luar biasa ini. Cerah hari ini, matahari bersinar luar biasa, dan mari sama-sama kita melihat apa yang terjadi pada pasar hari ini. Oke, tanpa membuang waktu yang lama lagi, karena kemarin saya tidak memberikan analisa harian, tapi mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada hari kemarin ya. Coba kita lihat, kita ke platform. Rekan trader bisa lihat dengan jelas apa yang terjadi pada hari kemarin ya. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika ini mengalami penguatan yang sangat luar biasa kemarin. Ya, tidak terlepas dari faktor fundamental yang dikeluarkan kemarin. Dolar Amerika terbang dari level 102 sampai ke 103.057, walaupun kemudian ditutup di daerah 102.862. Begitupun juga untuk pound euro angkel saham dolar. Dengan menguatnya dolar Amerika membuat euro angkel saham dolar ini melemah sampai di posisi 1.09438 ya, walaupun sempat juga dia berada di level 1.1, tapi kembali dia turun di 1.095 berapa itu ya, 09544 lah, di sekitaran situ ya. Oke, pound sterling selanjutnya kita lihat. Pound sterling di hari kemarin iya, pada prinsipnya walaupun sempat turun, tapi akhirnya dia kembali lagi naik dan ditutup di posisi seputaran 1.28511. Dan untuk gold, rekan trader, gold ini dilema. Sempat naik rekan trader, naik ke posisi 2469 ya. Tapi kemudian dia jatuh seiring dengan berita yang dikeluarkan sampai menembus level 2432, walaupun kemudian naik dan ditutup kembali lagi ke zona 2455 di atas 2450. Kita akan lihat pergerakan yang terjadi pada gold hari ini ya. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat USD Yen Jepang mengalami penguatan yang signifikan seiring dengan kenaikan dolar Amerika, membuat dia terbang tinggi rekan trader. Kemarin sempat menyentuh 149.387. Ini pergerakan yang sangat luar biasa untuk mata uang ini. Oke rekan trader, bagaimanakah pergerakan hari ini? Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu judul yang saya angkat hari ini. Untuk judul hari ini saya mengangkat sebuah tema tentang emas tetap tertekan di tengah pasar yang positif. Nah, ini judul yang sangat luar biasa menurut saya karena kita bisa melihat bahwa rekan trader, emas ini mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Sempat naik ke 2.469, akhirnya kemarin jatuh lagi ke posisi yang paling terendah. Ya, ini akibat dari data ekonomi yang dikeluarkan kemarin. Dan kalau kita lihat rekan trader, dari data ekonomi yang dikeluarkan sudah sangat jelas. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa data ekonomi yang dikeluarkan kemarin sangat mempengaruhi arah pergerakan ya, mulai penjualan retail inti yang memang benar-benar memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Klaim pengangguran awal juga rekan trader, pengangguran sedikit berkurang. Inilah yang membuat bagaimana dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan rekan trader, sehingga membuat pergerakan berbalik arah. Rekan trader, selain juga ada penjualan retail, rekan trader bisa lihat bagaimana kemarin walaupun sempat menyentuh level ketinggian yang sangat luar biasa ya, di seputaran 2470-an, 2469, tapi setelah itu dia terbanting lagi ya, setelah news dikeluarkan. Dan ini rekan trader
sangat-sangat luar biasa karena ini memang pasar benar-benar dalam kondisi di mana pasar saat ini dia sedang wait and see. Setelah data inflasi yang dikeluarkan dan data-data lainnya semakin meneguhkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemangkasan nanti 50 BP atau 25 BP? Nah, ini yang harap diperhatikan dan inilah menjadi wacana terhadap apa yang terjadi di pasar. Kita jangan melihat bahwa faktor geopolitik. Faktor geopolitik kita sudah tahu bahwa faktor geopolitik terjadi peperangan di mana-mana. Ukraina dengan Israel, Ukraina dengan Rusia di mana pergerakannya semakin intensif, rekan trader. Setelah Ukraina menyerang Ukraina menyerang Rusia, Nah, ini pasti akan membuat gold ini naik. Ya. Di satu sisi pun juga perjanjian damai antara Hamas dengan Israel yang akan dilakukan di Dubai ini juga memberikan suatu nuansa bahwa memberikan suatu alasan untuk emas ini bisa naik karena emas adalah aset safe haven. Tapi di luar itu data fundamental ini yang sedikit membuat keraguan-raguan terhadap pasar. Walaupun kita sudah tahu bahwa pasar sudah sangat jelas dan pasar sudah yakin September nanti pemangkasan tingkat suku bunga. Tapi rekan trader, momen-momen yang krusial seperti ini selalu dimanfaatkan ya. Dan kita bisa melihat bagaimana pasar bergeming tentang hal ini. Dolar saat ini sedikit bagus mengalami penguatan sehingga bisa membuat emas mengalami pelemahan yang signifikan dan hal ini akan terus berlangsung sampai bulan September nanti di saat rapat FOMC dikeluarkan dan pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat. Tapi secara garis besar, ini adalah pertempuran yang dilakukan oleh gold. Gold akan berusaha melewati level ketinggian maksimum, berada di atas 2473. Itu adalah level ketinggian paling maksimum terhadap gold. Saya selalu bilang bahwa di konten-konten saya sebelumnya, analisis saya sebelumnya, saya bilang bahwa menuju ke 2500 atau terjungkal. Dan itu yang terjadi rekan trader. Rupanya dia terjungkal. Tapi peluang untuk kembali menembus level 2500 masih sangat besar. Emas ini dia sudah mengambil standar bahwa 2450 adalah nilai rata-rata. Untuk turun lebih rendah dari 2400 kayaknya sudah tidak mungkin menurut saya sampai akhir tahun. Tapi peluang untuk naik menuju 2500 adalah sesuatu peluang yang sangat besar. Oleh karena itu rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader bahwa di tengah pelemahan yang terjadi tapi positif yang terjadi pada emas itu akan terus berlangsung. Dan saya menganalisa bahwa hanya masalah waktu emas akan kembali terjun lagi mencapai tingkat ketinggian maksimal dan mencapai titik level 2500. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini. Sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal ini kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika? Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita lihat bersama-sama hari ini indeks dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan. Secara garis besar adalah hasil sedikit koreksi setelah hari kemarin penguatan yang signifikan. Saya berasumsi bahwa hari ini karena tidak ada berita yang intensif, ya, saya bisa bilang bahwa dia ini masih punya peluang untuk turun ke level yang paling terendah, ya sekitaran sinilah 102.543, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia ini akan bisa naik ke posisi yang paling tertinggi. Ya menurut saya ketinggian paling maksimal itu menurut saya ya mungkin dia bisa mencapai levelnya di seputaran 102.973. Nah, di sini ya. Ini adalah nilai tertinggi dari indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini. Rekan trader bisa lihat arah pergerakan pada euro angkel saham dolar hari ini agak sedikit mengalami penguatan setelah kemarin dia jatuh ya. Nah, menurut saya dia akan mencoba naik,
tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level ketinggian paling maksimal menurut saya itu di seputaran 1.09992. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah ini bisa terjadi dan dia bisa kembali lagi ke selera asal di posisi 1.09693 ya. Ini menurut analisa saya kan trader. Nah, ya di sini ya. Nah, oke. Nah, sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling sekarang ini dia sedikit mengalami penguatan yang signifikan setelah kemarin jatuh. Saya bisa berestimasi bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level maksimal. Ya, menurut saya paling maksimal itu di seputaran 1.29096. Tapi sekali lagi hati-hati, membalikan arah juga bisa membuat dia kembali lagi ke daerah paling terendah di posisi 1.28426. Nah, di sini ya rekan trader ya. Ini menurut analisa saya. Oke, selanjutnya untuk gold. Kita melihat gold. Untuk gold rekan trader sudah sangat jelas, kita bisa lihat di sini bahwa arah pergerakan gold ini benar-benar rehat ya. Antara bullish dan bearish bertahan, tapi menurut analisa saya peluang untuk bullish masih tetap ada walaupun bearishnya juga sangat kuat ya. Saya mengambil sisi positif aja. Bullish masih ada, tapi bearish masih tetap bisa terjadi. Dia akan bergerak level ketinggian paling maksimal 2467, tapi hati-hati dia juga bisa terbalik dan dia bisa turun sampai level 2446, keluar dari zona 2450 ya. Ini adalah arah pergerakan terjadi pada emas hari ini. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini, menurut analisa saya, USD yen Jepang hari ini rekan trader, dia punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan rekan trader. Nah, pelemahan ini bisa saya terjadi menurut analisa saya, dia akan mencoba melemah rekan trader sampai posisi yang paling terendah. Ya, menurut saya dia masih bisa naik ya, masih bisa naik sampai level tertingginya itu di seputaran 149.273, tapi dia bisa terjadi pembalikan arah dan dia akan turun sampai di posisi terendah di posisi 148.429. Nah, di sini ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, untuk kalender ekonomi hari ini tidak ada berita yang sangat luar biasa, kalender udah selesai ya. Rehat. Tapi masih ada konferensi-konferensi yang dilakukan oleh The Fed ya. Pimpinan The Fed akan mengeluarkan statement. Nah, inilah yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2024. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.